Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwat fiddin, azanallahu wa yakum. Kita lanjutkan pelajaran kita. Tadi kita sampai pada perkataan penulis, faman atahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Barang siapa yang taat kepada Rasul maka masuk surga, namun barang siapa yang durhaka kepadanya maka dia masuk neraka. Kemudian mu'allif bawakan dalilnya, itu firman Allah Subhanahu wa taala surat Muzammil ayat 15-16. Allah berfirman, inna arsalna ilaikum rasula syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa asa fir'aun rasula fa akhadnahu akhdaw wabila. Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kamu, hai orang-orang kafir Mekah, seorang rasul yang menjadi saksi terhadapmu, sebagaimana kami telah mengutus dahulu seorang rasul kepada Fir'aun. Maka Fir'aun mendurhakai rasul itu, lalu kami siksa dia dengan siksa yang berat. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada umat manusia setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW bahwa Allah telah mengutus kepada mereka seorang rasul. Yang dimaksudkanlah Muhammad SAW, sebagaimana juga dahulu Allah telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul, yaitu Musa alaihissalam. Namun Musa alaihissalam namun Fir'aun durhaka kepada rasul tersebut, yaitu Musa alaihissalam. Maka nasib dari Fir'aun adalah mendapat azab yang berat, di mana Fir'aun atas kedurhakaannya kepada Rasul Allah Ta'ala Musa alaihissalam mendapatkan siksaan di 3 tempat sekaligus. Sebagaimana kita tahu bahwasanya Fir'aun dan bala tentaranya diazab di dunia dengan ditenggelamkan di laut, kemudian sekarang dalam kubur mereka diazab oleh Allah Ta'ala. Dan di antara bentuknya lah dengan ditampakkan neraka setiap pagi dan petang, dan kelak pada hari berbangkit maka mereka akan dimasukkan ke dalam api neraka. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 46, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya wa yawma yaqumus saatu adkhilu ala fir'auna asyaddal adzab. Kepada mereka ditampakkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat dikatakan kepada para malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras.
Maka dari ayat ini Allah memaksudkan sebagai peringatan bagi kita apabila sikap manusia setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul itu memiliki sikap yang sama seperti Fir'aun, yaitu durhaka, maka dia akan mengalami nasib yang sama. Sebagaimana disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, kalian umat Muhammad SAW lebih pantas untuk celaka jika kalian mendurhakai Rasul kalian, karena Rasul kalian lebih mulia dan lebih utama daripada Musa bin Imran. Kita semua tahu bahwasanya Fir'aun dan bala tentaranya tidaklah mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala karena mereka Fir'aun dan bala tentaranya, tetapi karena sikap yang mereka tujukan terhadap Rasul yang diutus oleh Allah SWT. Maka hukum itu berlaku bagi siapa saja yang sikapnya demikian kepada Rasul Allah SWT. Bahkan ketika Nabi Muhammad SAW adalah merupakan Rasul yang paling mulia, paling sempurna di antara Rasul-Rasul yang lainnya, maka kedurhakaan kepada Muhammad SAW akan mendapatkan dampak yang lebih besar. Sebagaimana tadi kita dengarkan penjelasan Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Ikhwafin rahimani warahmatullah. Nah, sebagaimana tadi telah saya sampaikan bahwa kemaksiatan ada dua bentuk, yaitu yang mutlak dan yang semata-mata maksiat. Nah, kemaksiatan yang dilakukan oleh Fir'aun terhadap Rasul Allah adalah kemaksiatan yang mutlak, kemaksiatan yang seutuhnya. Maka azab yang diterimanya adalah azab yang seutuhnya. Maka kalau kemudian ada di antara umat ini, umat Muhammad SAW, yang bermaksiat kepada Rasulullah SAW dengan kemaksiatan yang seutuhnya, maka dia pun akan mendapatkan nasib yang sama, yaitu mendapatkan azab seutuhnya. Namun apabila kemaksiatannya lah kemaksiatan yang tidak seutuhnya, maka nasibnya pun tidak akan sama persis sebagaimana nasib Fir'aun dan bala tentaranya, walaupun ada bagian dari azab dan siksa sebagaimana yang dapat oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Sebagaimana kita ketahui, mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa seseorang yang mati menghadap kepada Allah Ta'ala dalam membawa dosa-dosa besar, maka nasibnya di akhirat tahtal masyiah. Insya'a azabahu, insya'a ghafarahu. Barang siapa yang menghadap kepada Allah sementara dia belum bertaubat dari dosa-dosa besarnya, maka jika Allah menghendaki maka Allah mengadabnya, namun jika Allah menghendaki untuk mengampuninya, maka Allah ampuni. Itu yang kemaksiatannya adalah tidak mutlak, tidak seutuhnya. Dalam sabdanya Nabi kita Muhammad SAW bersabda, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku itu akan diperoleh dari pelaku dosa besar dari umatku, yang menunjukkan bahwa pelaku dosa besar tahtal masyiah, sebagaimana firman Allah Ta'ala, innallaha
la yaghfiru ayusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dalam surah An-Nisa 85 dan juga dalam ayat yang lainnya. Innallaha la yaghfiru ayusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengampuni dosa mempersekutukannya, dan Dia mengampuni yang lebih rendah daripada itu bagi siapa yang dikehendaki. Yang dimaksudkan wa yaghfiru ma duna dzalika adalah al-kabair, dosa-dosa besar yang bukan kekafiran, bukan kesyirikan. Maka Allah akan mengampuninya bagi siapa yang dikehendakinya. Dan yang tidak diampuni, yang mereka mendapatkan azab, maka azabnya adalah sesuai dengan dosanya. Dan pada akhirnya akan dikeluarkan dari api neraka setelah Allah mengazabnya. Ini masalah yang pertama yang wajib diilmui dan diamalkan, yaitu al-ittiba, ittiba'ur rasul. Dan bagilah ittiba'ur rasul sallallahu alaihi wasallam, ittiba kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul Allah Ta'ala terakhir. Kemudian masalah yang kedua belum sampaikan, as-saniyatu anna Allah la yarda ayusyraka mahu ahadun fi ibadatihi, la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Wad dalilu qaulu ta'ala wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Masalah yang kedua yang wajib diketahui dan diamalkan, beliau sampaikan, sesungguhnya Allah tidak ridho disekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepadanya, sekalipun malaikat yang dekat maupun rasul yang diutus. Dalilnya firman Allah SWT, dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah, maka janganlah kamu menyembah seseorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah. Masalah yang kedua, kalau diringkas, adalah kewajiban untuk mengetahui tauhid dan mengamalkannya. Jadi masalah yang kedua adalah kewajiban untuk mentauhidkan Allah SWT, mengilmui tentang tauhidullah dan pengamalannya. Kita harus tahu bahwasanya Allah Ta'ala tidak ridho disekutukan. Artinya Allah ridho untuk ditauhidkan. Ikhfafin rahimani warahmatullah. Belum sampaikan di sini, Allah tidak ridho untuk disekutukan di dalam beribadah kepadanya. Itu yang dimaksud dengan tauhidullah fil ibadah, mengesahkan Allah dalam ibadah. Nah, apa yang dimaksud ibadah itu? Al-ibadah adalah tadallul khudu mal mahabbah, yaitu sikap merendahkan diri, tunduk yang disertai dengan rasa cinta. Perendahan diri dan ketundukan yang disertai dengan rasa cinta, itu ibadah.
itu ibadah ditinjau dari sisi fa'ilnya, dari sisi pelakunya. Adapun ditinjau dari sisi aktivitasnya, aktivitas itu disebutkan aktivitas ibadah. Secara istilah para ulama menyebutkan adalah ismun jami' li kulli ma yuhibbullahu wa yardahu minal aqwali wal amali adh-dhahirati wal batinah. Yang dinamakan aktivitas ibadah itu, sebuah aktivitas disebut ibadah adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah SWT, baik berupa perkataan maupun perbuatan, baik yang lahir maupun yang batin. Segala aktivitas yang dicintai dan diridhai oleh Allah SWT, baik berupa perkataan maupun perbuatan, baik yang lahir maupun yang batin. Maka setelah kita mengetahui apa pokok yang dinamakan ibadah, pada asalnya yang namanya ibadah at-tadallul khudu, itu perendahan diri dan ketundukan dengan rasa cinta. Kemudian yang diinginkan dengan aktivitas namakan ibadah sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah SWT, maka sesuatu tidak akan dikatakan sebagai ibadah kepada Allah Ta'ala kecuali dari sisi pelakunya ada tadallul khudu dengan rasa cinta, dan dari sisi aktivitas yang dikerjakan adalah dari sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya contohkan misalnya salat adalah ibadah. Karena sholat itu adalah aktivitas yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ditinjau dari aktivitasnya, al-muta'abbad bihinya. Tetapi seseorang tidak akan dianggap sebagai beribadah kepada Allah dengan sholatnya kalau pelaksanaan sholat itu bukan karena ketundukan, perendahan diri dan ketundukan dan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya, orang-orang munafikin salat atau tidak? Salat atau tidak? Salat. Tetapi aktivitas salat mereka, walaupun salatnya adalah ibadah, maka mereka bukan orang yang sedang beribadah. Karena pokok dari ibadah justru pada at-tadallul khudu'nya. Sikap merendahkan diri dan tunduknya kepada Allah itulah hakikat ibadahnya. Nah sebaliknya, kalau kemudian seseorang dia melakukan perendahan diri dan ketundukan karena kecintaannya kepada Allah Ta'ala, tetapi aktivitas yang dilakukan itu bukan dengan sesuatu yang dicintai dan diridhai Allah, juga bukan ibadah. Misalnya mungkin seseorang ingin bertakarub dan merendahkan diri kepada Allah Ta'ala dengan bersemedi di dalam gua, dalam rangka pengabdiannya kepada Allah SWT. Iktikaf di dalam gua. Niatnya adalah taqarrub kepada Allah Ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Itu bukan ibadah. Yang seandainya itu dilakukan di masjid, itu sebagai ibadah gitu. Niat dan perbuatannya sama, hanya beda tempatnya. Seseorang masuk ke masjid dengan niat duduk di masjid, dengan niat taqarrub kepada Allah Ta'ala, merendahkan diri,
kepada Ta'ala, karena kecintaannya kepada Ta'ala, kemudian dia tinggal diam di masjid, itu ibadah. Wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Wa antum aqifuna fil masajid. Dan kalian sedang iktikaf di masjid. Maka iktikaf itu ibadah. Jika iktikafnya di masjid. Kalau iktikafnya dalam gua, walaupun niatnya adalah sama dengan orang yang iktikaf di masjid, taqarrub kepada Ta'ala, tidak menjadi ibadah karena itu bukan aktivitas ibadah. Walaupun ditinjau dari amilnya, pelakunya adalah dalam rangka tadallul wal khudu. Maka dua hal ini harus ada dua-duanya. Amilnya adalah dalam rangka tadallul wal khudu karena cintanya kepada Allah Ta'ala. Kemudian aktivitasnya adalah sesuatu yang ada dalil bahwasanya Allah Ta'ala lah mencintainya dan meridhoinya. Itu baru yang namanya ibadah kepada Allah SWT. Ibadah yang diakui sebagai ibadah oleh Allah SWT. Tetapi kalau atadallul khudu itu ditujukan kepada selain Allah SWT, maka sudah jatuh predikat ibadah. Jadi sudah berlaku padanya predikat ibadah. Jadi kalau pokok ibadah itu ditujukan kepada selain Allah, sama saja apakah itu yang dicintai oleh yang disembah atau tidak, maka itu sudah terjadi peribadatan. Seperti orang-orang Nasrani misalnya, mereka melakukan tadallul khudu kepada Isa bin Maryam, dan jelas aktivitas mereka itu tidak disukai oleh Isa bin Maryam. Tetapi dengan aktivitas mereka yang menunjukkan tadallul khudunya kepada Isa bin Maryam, itu sudah terjatuh ke dalam nama ibadah kepada Isa bin Maryam. Jadi kalau beribadah kepada selain Allah, cukup sudah terjadi di dalamnya tadallul khudu dengan rasa cinta kepada yang dituju, kepada yang disembah, kepada yang dituju, maka itu sudah dikatakan beribadah kepadanya. Sama saja orang menamakan ibadah atau tidak. Dan ikhwafin rahimani warahmatullah, al-ibrah itu bil ma'ani, la bil asma. Standar hukum itu dengan hakikatnya, dengan makna yang terkandung dalamnya, bukan dengan namanya, bukan dengan istilahnya. Maka kalau orang-orang musyrikin dahulu, mereka jujur dari sisi, dan mereka paham dari sisi maknanya, dan mereka juga jujur dari sisi apa yang mereka lakukan. Mereka katakan mana'buduhum, tidaklah kami menyembah mereka illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Walladzina takhudhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Orang-orang musyrikin menyatakan jadi Allah firmankan walladzina takhudhu min dunihi awliya'a, orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai wali-wali, sebagai pelindung-pelindung mereka, sebagai sekutu-sekutu bagi Allah, menyatakan mana buduhum, kami tidaklah menyembah mereka, kami tidak beribadah kepada mereka illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, kecuali semata-mata untuk supaya
mereka mendekatkan diri kami kepada Allah SWT. Jadi mereka menamakan aktivitasnya kepada sesembahan mereka dengan ibadah, mana'buduhum. Yang bentuk konkretnya adalah dalam bentuk azabah, menyembelih, dalam bentuk iktikaf, sujud, dan lain sebagainya, tabaruk. Nah, aktivitas itu mereka sebut dengan ibadah karena memang itu aktivitas ibadah, karena lahir dari tadallul wal khudu. Maka kalau kemudian ada seseorang melakukan aktivitas tersebut, itu tadallul khudu kepada selain Allah SWT, walaupun dia tidak menamakannya sebagai aktivitas ibadah, maka hakikatnya itu adalah ibadah, karena al-ibrah bil ma'ani la bil asma. Nilai sesuatu itu dilihat dari maknanya, dari hakikatnya, bukan dari istilahnya, bukan dari namanya. Yang saya minum ini, mau itu sama ini. Yang saya minum ini, walaupun orang menamakannya khomer, ini dinamakan khomer misalnya, tetap saja statusnya bukan khomer walaupun namanya khomer misalnya. Seorang membuat, taruhlah misalnya membuat air kemasan, kemudian apa? Dinamanya apa? Khomer gitu. Jadi air mineral dikasih nama khomer gitu. Tetap saja itu adalah halal. Tetapi kalau kemudian ada khomer, hakikatnya khomer, kemudian dinamai sirup, tetap saja itu khomer, haram hukumnya walaupun namanya sirup. Riba, kalau hakikatnya riba, tetap haram walaupun namanya bunga. Lalu keuntungan dari jual beli itu halal walaupun dinamakan riba, gitu. Dapat berapa ribanya? Itu tetap halal. Seandainya orang menamakannya riba. Saya jualan baju, ribanya 50% misalnya. Itu tetap saja nama halal gitu. Walaupun namanya riba. Saya hutangi kamu dan bunganya 50% dalam setahun. Itu tetap, atau untungnya 50% setahun. Kamu memberikan kepada saya keuntungan 50% setahun. Itu tetap riba walaupun namanya keuntungan atau namanya bunga. Nah, maka yang terpenting bagi kita mengetahui hakikat ibadah. Dan tadi saya sudah jelaskan hakikat ibadah. Maka siapa saja yang ibadahnya tidak kepada Allah SWT semata dan tidak dengan sesuatu yang dicintai oleh Allah SWT, jadi kalau kepada Allah harus dua-duanya mendapatkan kriteria, yaitu hanya kepada Allah Ta'ala semata, takarrubat tadallulnya, kemudian dengan sesuatu yang dicintai oleh Allah SWT, dan apabila kepada selain Allah Ta'ala, kapan sudah ada tadallul khudu kepadanya, maka sudah jatuh penamaan ibadah kepadanya. Kemudian ikhwafidin rahimani warahmatullah, ibadah kepada Allah SWT bahkan disyaratkan di dalamnya harus tauhid.
Artinya itu harus berlaku sepanjang waktunya dalam seluruh jenis ibadah. Di mana kalau kemudian ada satu saja bentuk ibadah dan dikerjakan sekali saja dalam seumur hidupnya untuk selain Allah SWT, maka itu berakibat seluruh ibadahnya tidak dianggap ibadah kepada Allah SWT. Maka beliau sampaikan dalam risalah yang lainnya, wa'lam annal ibadata la tusamma ibadatan illa ma tauhid. Ketahuilah bahwa ibadah tidak akan pernah dinamakan sebagai ibadah, tidak akan dinilai sebagai ibadah, tidak akan dianggap sebagai ibadah kecuali dibangun di atas tauhid. Artinya bahwa di dalam diri seseorang tidak ada unsur kesyirikan. Oleh karena itu Allah berfirman, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala antum abiduna ma a'bud. Dan kalian wahai orang kafir, katakan wahai orang kafir, aku tidak menjadi penyembah apa yang kalian sembah dan kalian pun tidak menjadi penyembah apa yang aku sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Allah SWT menafikan, meniadakan praktek ibadah, hakikat ibadah orang-orang kafir kepada Allah SWT. Padahal secara realitas, secara kenyataan, mereka melakukan aktivitas ibadah kepada Allah. Tetapi karena aktivitas ibadahnya mereka kepada Allah itu tidak dibangun di atas tauhid, di mana sesekali mereka beribadah kepada selain Allah, maka ibadahnya mereka kepada Allah dinafikan. Sudah hal yang maklum, barang siapa yang mengetahui sirah atau sejarah kaum musyrikin, bahwa mereka lah min ahlil ibadah kepada Allah Ta'ala. Mereka lah orang-orang yang melakukan aktivitas ibadah kepada Allah. Tetapi karena aktivitas ibadah mereka kepada Allah tidak dibangun di atas tauhid, maka ibadahnya tidak dianggap. Maka beliau bawakan di sini dalilnya bahwasanya Allah tidak ridho untuk disekutukan dalam beribadah, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'a ahada. Dan sungguhnya masjid-masjid itulah kepunyaan Allah, maka janganlah kamu menyembah seorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah. Al-masajid, para ulama menyebutkan ada 3 makna dari masjid. Makna yang pertama lah al-makan al-mu'tada li-ibadah. Jadi tempat yang memang dikhususkan untuk sebagai tempat ibadah seperti yang kita sekarang berada di dalamnya. Ini tempat yang memang dikhususkan sebagai tempat beribadah. Itu makna yang pertama. Wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Maka masjid dalam ayat di atas adalah seperti yang sekarang kita sedang berada di dalamnya. Yang kedua adalah setiap tempat yang seseorang beribadah di situ. Jadi semua tempat yang ya seluruh ibadah, semua tempat yang memang bisa seseorang beribadah di situ. Maka
Untuk pengertian yang kedua ini bisa dikatakan seluruh bumi Allah adalah masjid. Nabi SAW bersabda, wa ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura. Itu keistimewaan risalah Nabi kita Muhammad SAW dibandingkan yang lainnya. Di antaranya lah wa ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura. Nabi bersabda, dan dijadikan untukku itu bumi itu adalah sebagai masjid. Artinya umat ini kalau mau beribadah kepada Allah di mana saja bisa. Karena semuanya masjid. Artinya bisa dia dipakai tempat ibadah. Maka ketika dia beribadah kepada Allah di situ, maka dia telah menjadikannya sebagai masjid. Oleh karena itu, seseorang yang beribadah di kuburan, beribadah kepada Allah Ta'ala di kuburan, maka dia telah dikatakan telah menjadikan kuburan itu sebagai masjid. Laknatullah al-yahud wan nasara ittakhadhu qubura amyai masajid. Allah melaknat al-yahud wan nasara karena mereka telah menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid. Itu sebagai tempat ibadah. Walaupun tidak dibangun masjid, tetapi dijadikan sebagai tempat beribadah kepada Allah. Maka semua tempat di mana seorang menjadikannya itu sebagai tempat beribadah, maka ketika itu dia telah menjadikan tempat itu sebagai masjid. Dengan makna yang lebih luas. Yang ketiga adalah a'dha li sujud. Anggota badan yang digunakan untuk sujud. Yang ketiga, anggota badan yang dipakai untuk sujud. Nah, dengan memahami bahwasanya masjid adalah demikian maknanya, maka ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa dimanapun juga kita tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah SWT. Ini tidak hanya ketika di masjid saja, termasuk di masjid yang dalam arti dibangun atau tempat yang dikhususkan, termasuk ketika sudah di luar masjid, karena semua bumi adalah masjid. Dan juga karena anggota badan kita adalah masjid yang tidak boleh digunakan untuk sujud kecuali hanya untuk Allah Ta'ala. Karena a'dha di bagian-bagian anggota tubuh kita yang digunakan untuk sujud itu tidak boleh digunakan untuk selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini wa annal masajid, seluruh masjid dengan maknanya yang di atas tadi itu milik Allah. Maka falatad'u ma'allah, maka janganlah kalian berdoa menyeru seorang pun ma'allah di samping Allah SWT. Tidak kamu di masjid yang dibangun sementara kamu beribadah di samping kepada Allah juga kepada yang lainnya. Tidak juga di tanah manapun juga kamu gunakan untuk beribadah di samping kepada Allah juga kepada yang lainnya. Demikian juga anggota badanmu. Tidak. Atau jangan kamu gunakan untuk beribadah kepada Allah dan juga kepada yang lainnya. Ikhwafin rahimani wa rahmatullah, sebagaimana disampaikan di dalam buku di hadapan antum, bahwa pada ayat di atas itu ada dua keumuman.
keumuman yang pertama adalah dari jenis ibadahnya, dari fala tad'u. Jangan kamu menyeru, jangan kamu beribadah. Maka ibadah apapun juga jangan. Apapun namanya, kalau itu masuk kategori ibadah, maka jangan sekali-kali kamu lakukan untuk kepada selain Allah. Keumuman yang keduanya dari sisi sasaran ibadah, tujuan ibadah, objek ibadah. Jadi yang menjadi tujuan ibadah itu ahada. Maka itu mencakup semua selain Allah SWT. Maka di atas sampaikan la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Baik itu malaikat yang ditekatkan maupun nabi yang diutus, apalagi yang selainnya. Jadi kalau malaikat saja dan para rasul saja itu tidak boleh dijadikan sebagai tujuan ibadah, apalagi selain keduanya. Apalagi selain dari dua kelompok tersebut, maka lebih tidak pantas lagi untuk dijadikan sembahan. Dan walaupun sesungguhnya sangat jelas dan gamblang, hakikat ibadah adalah hanya untuk Allah Ta'ala semata, tetapi tidak akan memahami kecuali orang-orang yang mendapat taufik dari Allah Ta'ala untuk bisa memahaminya. Antum bisa dengar dan juga bisa lihat betapa sampai hari ini bahkan sampai yaumul qiyamah itu tetap saja akan ada, bahkan mayoritas manusia lebih memilih untuk mendua dalam beribadah. Ya beribadah kepada Allah dan beribadah kepada selain Allah SWT. Sekarang kalau kemudian sensus penduduk antara kaum muslimnya dengan orang-orang kafir, mana yang lebih banyak? Dunia. Mana yang lebih banyak? Jumlah kaum muslimin apa jumlah orang-orang kafirnya? Negara-negara Islam cuma berapa coba? Itu secara agama jelas. Yang agamanya non-Islam itu pasti dia beribadah kepada selain Allah. Sekarang dari kaum muslimnya sendiri yang dia ahlul kiblat, maka bisa jadi juga bahwa mayoritasnya adalah beribadah kepada selain Allah SWT. Hindu, Buddha dan sebagainya, Nasrani, jelas tadulul khudu'nya ditujukan kepada patung. Dan sangat disayangkan bahwa sebagian kaum muslimin memahami arti ibadah kepada selain Allah lah kalau demikian wujudnya. Itu kalau jelas-jelas yang dihadapi adalah patung. Tetapi kalau yang dihadapi kuburan, itu tidak termasuk di dalamnya. Padahal hakikat ibadah adalah tadi, adanya tadulul khudu, siapapun yang dituju. Karena sama saja yang dihadapi patung juga yang dimaksud bukan patungnya, tetapi yang dimaksudlah makna yang terkandung pada patung tersebut, atau keyakinan yang diyakini yang ada pada patung tersebut. Orang Nasrani ketika menyembah salib
atau menyembah patung Isa adalah yang diinginkanlah Nabi Isa-nya, bukan salibnya. Kemudian orang Hindu Buddha ketika kemudian secara kasat matanya lah menghadap kepada patung, tetapi yang diyakinilah dewa-dewa yang hidup dalam keyakinan mereka. Bahkan sesungguhnya kalau mau diteliti lebih jujur bahwa mereka lebih berakal, lebih sehat, karena yang dituju adalah orang-orang suci yang jelas kesuciannya, bukan orang-orang yang berdosa. Dalam keyakinan Hindu Buddha jelas dewa-dewa orang-orang suci, hidupnya tidak ternoda dengan dosa. Orang Nasrani Nabi Isa alaihissalam tidak diketahui beliau berdosa. Sekalipun seandainya ada pun jelas sudah bertobat kepada Allah SWT. Namun justru sebagian kaum muslimin tidak pandang bulu. Siapa saja bisa disembah, walaupun tidak diketahui hidupnya adalah soleh. Orang yang suci, orang yang bersih dari dosa-dosa. Bahkan diantaranya yang menjadi semana orang yang diketahui secara pasti bahwa hidupnya adalah berlumuran dosa dan sampai matinya belum bertobat dari dosa-dosanya, tapi tetap dijadikan sebagai sasaran beribadatan. Maka ikhwafin rahimani warahmatullah, sekali lagi bahwa sesungguhnya perkara tauhid perkara yang jelas, karena sesuai dengan fitrah, sesuai dengan akal sehat. Tetapi secara realita kebanyakan manusia adalah terbalik. Kebanyakan manusia luput darinya pemahaman dan pengamalan tauhid dengan benar. Dan itu sudah menjadi sumpah syaitan di hadapan Allah SWT untuk menyesatkan manusia. Dan Allah SWT memenuhi sumpahnya. Artinya yang terjadi adalah sebagaimana yang menjadi sumpah iblis. Wala tajida aktsaruhum syakirin. Dan kau tidak akan dapati banyak mereka bersyukur. Walaupun katakan wa qalilun min ibadiyas syakur. Dan sedikit dari hambaku yang bersyukur. Dan predikat minimal orang itu masuk kategori orang yang bersyukur kalau dia mati menghadap kepada Allah sebagai ahli tauhid. Sejelek apapun kondisinya, tapi dia mati menghadap kepada Allah menjadi ahli tauhid, itu masuk kategori dari hamba yang bersyukur. Walaupun tingkat bersyukurnya orang berbeda-beda, tetapi tidak akan pernah dianggap orang yang bersyukur sementara dia diciptakan dan diberi rezeki oleh Allah, kemudian dia beribadah kepada selain Allah SWT. Maka ketika Nabi SAW menjelaskan kepada Ibnu Mas'ud tentang dosa yang terbesar, antaj'ala lillahi nidan wa huwa khalaqak. Dosa yang terbesar adalah antaj'ala lillah nidan,
kamu menjadikan bagi Allah sekutu, wa huwa khalaqak, padahal Dia yang menciptakan kamu. Kemudian yang ketiga, dari masalah yang wajib kita ketahui dan kita amalkan, belum sampaikan. As-salisatu anna man ata'a ar-rasula wa wahadallaha la yajuzu lahu mu'alatu man hada Allah wa rasulah walau kana aqraba qaribin. Wad dalilu qaulu ta'ala la tajidu qauman yu'minuna billahi wal akhir yu'adduna man hada Allah wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum bi ruhin min wa yadkhuluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu'an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Yang ketiga, boleh sampaikan, sesungguhnya orang yang telah taat kepada Rasul, yaitu yang telah menjalankan yang pertama, wa wahadallah, dan telah menjalankan yang kedua, ada kewajiban yang mesti harus dia ketahui dan diamalkan, yaitu tidak boleh baginya muwalah, tidak boleh baginya untuk memberikan wala, loyalitas kepada orang-orang yang memuji Allah dan Rasulnya, meskipun dia adalah dari kerabat terdekatnya. Dalilnya Allah berfirman, kamu tidak akan mendapati kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun orang-orang itu adalah bapak-bapak atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah tanamkan keimanan dalam hati mereka, dan Allah menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang darinya. Dan Allah masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal dalamnya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun merasa ridho terhadap Allah. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Hizbullah itu adalah golongan yang beruntung. Ikhwafin rahimani wa rahimakumullah. Masalah yang ketiga, ini yang dikenal dengan masalah al-wala wal bara. Kewajiban wala kepada kaum mukminin dan bara kepada orang-orang kafir. Al-wala adalah kecintaan, pertemanan, pertolongan. Al-wala aslinya adalah dalam hati, yaitu mencintai, kecintaan. Kemudian lahir berteman dekat, menolong, membantu, membela. Adapun al-bara asalnya adalah kebencian, kemudian melahirkan permusuhan. Di pokok dari wala adalah kecintaan. Pokok dari bara adalah kebencian. Dan setiap rasa cinta dan rasa benci itu akan menghasilkan konsekuensi lahir, konsekuensi zahir. Maka saya sampaikan tentang hal ini secara singkat. Kita tinggal punya waktu 5 menit. Tentang
al-wala, kecintaan. Di sana ada yang kecintaan kita lah seutuhnya. Tidak ada tercampur dengan kebencian sama sekali. Yaitu kecintaan kepada para rasul dan kepada orang-orang yang beriman yang sempurna imannya. Maka wala kita seutuhnya. Dan di sana ada yang di samping mendapatkan wala juga mendapatkan barok. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang beriman yang tidak sempurna imannya. Maka padanya diberikan wala sekadar imannya dan diberikan barok sekadar kemaksiatannya, sekadar pelanggaran terhadap imannya. Maka barang siapa yang memberikan kecintaan melebihi dari kadar yang semestinya, maka ada terjadi kesalahan dalam wala. Demikian juga yang memberikan barok melebihi kadar yang semestinya, maka juga ada pelanggaran dalam barok. Itu kepada kaum mukminin yang tercampur padanya hak mendapatkan wala, hak mendapatkan wala dan pantas mendapatkan barok. Adapun barok demikian juga ada yang dia pantas mendapatkan barok seutuhnya. Yaitu orang-orang kafir dari kalangan jinnya dan manusianya. Maka mereka adalah kita barok seutuhnya, nggak ada rasa cinta sedikit pun kepada mereka. Adanya cuma kebencian. Dan di sana ada yang di samping baroknya adalah walaknya, itu tadi kaum mukminin yang tidak sempurna imannya. Dengan demikian maka pada perkataan mu'alif tidak boleh kita wala kepada orang yang musyrik Allah dan Rasulnya. Maka kalau kemudian muhadah terhadap Allah dan Rasulnya seutuhnya, maka tidak pantas mendapatkan wala seutuhnya. Tetapi kalau ada unsur permusuhan kepada Allah dan Rasulnya, ada unsur menyimpang dari Allah dan Rasulnya, tetapi di samping itu juga ada unsur ketundukan dan kepatuhan kepada Allah, maka tidak bolehnya wala adalah tidak boleh wala seutuhnya. Karena artinya maksudnya tidak boleh walaknya itu diberikan seutuhnya. Walaupun boleh sebagiannya karena dia punya hak untuk mendapatkan sebagian wala. Disebabkan karena permusuhannya kepada Allah dan Rasulnya tidak seutuhnya. Nah, larangan dari wala kepada yang musyrik Allah dan Rasul itu berlaku bagi siapa saja. Tidak ada dalam hal ini hubungan kekerabatan menjadi
Jadi standar untuk mendapatkan wala wan barok itu standarnya adalah dengan masalah keimanan, bukan masalah kekerabatan. Jadi siapa yang ada padanya unsur muhadah, permusuhan kepada Allah dan Rasulnya, maka dia tidak layak untuk mendapatkan wala seutuhnya. Wala yang sempurna. Walaupun dia kerabat dekat. Apalagi kalau kemudian dia permusuhannya kepada Allah dan Rasulullah seutuhnya, maka dia sama sekali tidak berhak mendapatkan wala walaupun dialah kerabat terdekat. Dan yang dimaksudkan dengan wala dan barok di sinilah kecintaan dan kebencian karena din. Karena di sana ada kecintaan dan kebencian yang sifatnya tabi'i. Jadi yang sifatnya itu kodrat manusia, naluri manusia. Maka ketidaksukaan, kebencian dan kecintaan yang sifatnya karena tabiat, yang seseorang tidak bisa untuk kemudian menolaknya, maka seseorang tidak diminta pertanggungjawaban atasnya. Karena itu adalah kodrat manusia. Bahwa seseorang mencintai orang tuanya, mencintai anaknya, itu adalah naluri manusia. Maka seorang anak yang memiliki orang tua yang kafir memungkinkan berkumpul padanya cinta dan benci. Tetapi cintanya cinta tabi'i, bencinya benci syar'i. Bencinya benci karena tuntutan din, tuntutan syariat. Adapun cintanya itu adalah sesuatu yang tidak bisa ditolak karena itu adalah naluri manusia. Setiap anak mencintai orang tuanya. Maka kalau berfirman tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi may yasha wa huwa alamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau tidak akan mampu memberikan hidayah, tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Dan Allah lah yang lebih tahu tentang siapa yang pantas mendapatkan hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta. Ayat ini terkait dengan Abu Thalib, di mana Nabi SAW amat sangat menginginkan, amat sangat menyukai apabila Abu Thalib itu masuk Islam. Karena kecintaannya kepada Abu Thalib secara naluri. Abu Thalib adalah orang yang sangat dicintainya secara naluri. Tabiat manusia. Karena dia yang telah mengurusnya. Maka kecintaan itu terpatri secara naluri kemanusiaan. Maka beliau sangat menginginkan untuk Abu Thalib masuk Islam. Sangat menyukai seandainya Abu Thalib masuk Islam. Maka kecintaan yang ada dalam ayat tersebut tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Thalib adalah mahabbah tabi'iyah. Yaitu merupakan kodrat manusia, naluri manusia. Yang seorang tidak bisa menolak, karena itu sudah terpatri. Nah, insya Allah nanti pada pertemuan berikutnya akan saya jelaskan batasan tentang al-wala wal bara dari sisi
Asarnya jam berapa ini? Jam. Ya, karena nanggung saya selesaikan aja ini, Pak, supaya apa? Besok kita sudah ganti materi. Kita selesaikan mukadimah yang kedua. Ikhwafin rahimani warahmatullah. Karena masalah yang ketiga ini lebih dikhususkan ke tentang wala wal bara terhadap orang-orang kafir khususnya. Adanya kewajiban bara dan larangan wala. Maka wala kepada orang kafir, jadi mencintai orang kafir, memberikan wala, dan tadi wala asalnya dalam hati berupa kecintaan. Kemudian termasuk bagian wala adalah memberikan pertolongan, bantuan, membela, menjadikan teman dekat dan sejenisnya. Itu adalah sebagai lahir atau konsekuensi dari adanya kecintaan. Walaupun perbuatan baik secara zahir, memberikan pertolongan secara zahir, tidak otomatis itu bukti atas kecintaan dalam batinnya. La yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum an diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang terhadap bagi kalian, terhadap orang-orang yang tidak memusuhi kalian karena agama, tidak mengusir, jadi tidak memerangi kalian karena agama, dan tidak mengusir dari negeri-negeri kalian, untuk kalian berbuat baik kepada mereka, berbuat bajik kepada mereka, antubaruhum, dan antuksitu ilaihim, dan untuk kamu berbuat adil kepada mereka. Ini dari Allah Ta'ala terhadap kaum mukminin. Tidak ada larangan untuk berbuat bajik kepada orang-orang kafir, berbuat adil kepada orang-orang kafir. Menunjukkan bahwasanya perbuatan baik kepada orang kafir itu tidak serta-merta itu bukti adanya wala yang dilarang secara syar'i. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau keduanya mengajakmu bersungguh-sungguh untuk kemudian mempersekutukan Allah, sesuatu yang kamu tidak memiliki ilmu tentangnya, maka jangan kamu ikuti keduanya, tetapi pergaulilah keduanya dengan baik. Maka sikap seorang anak kepada kedua orang tuanya yang kafir, yang baik, ma'ruf, bahkan sangat baik kepada orang tuanya, tidak otomatis kalau anak tersebut melakukan pelanggaran wala kepada orang kafir. Karena asal al-wala la fil qalb, demikian juga asal bara la fil qalb. Demikian juga kalau kemudian ada seorang muslim kemudian keras kepada orang muslim yang lainnya, dan kekerasan yang paling tingginya adalah al-qatl, itu dengan membunuhnya, itu tidak juga berarti menghilangkan wala. Kalau orang membunuh dari seorang muslim, apa hukumannya? Dibunuh. Dan sikap keras tersebut tidak menghilangkan al-wala. Tetap walanya ada, tidak hilang sama sekali. Maka wala kepada orang kafir, kalau kemudian kecintaan tersebut adalah karena dinnya, karena agamanya, sehingga dia melakukan pembelaan, pertolongan juga karena agama orang kafir tersebut, maka ini adalah mukhrij minal millah.
maka si muslim tadi menjadi murtad dan kedudukannya sama dengan orang yang ditolongnya, sama dengan orang yang dicintainya. Wa kafir misluh wa may yatawallahu minkum wa may yatawallahu minkum faulaika minhum wa may yatawallahu minkum fa huwa minhum fa may yatawallahu minkum faulaika wa may yatawallahu minkum fa innahum minhum wa may yatawallahu minhum fa innahum minhum. Maka barang siapa yang wala kepada mereka, maka dia bagian dari mereka. Sama. Yang dimaksudlah tadi yang mencintainya dan memberikan pertolongan, pembelaan karena agama. Dan bentuk yang kedua adalah karena dunia yang disebut dengan muwalatus sughra. Kalau tadi muwalatul kubro ini berkonsekuensi kekafiran, maka dia batal Islamnya dan kedudukannya sama dengan orang yang dicintainya. Adapun muwalatus sughra yaitu kecintaan dan konsekuensinya itu bukan karena din, tapi karena dunia. Jadi karena dunia. Sama sekali dia tidak ada suka dengan agamanya, tapi murni karena keuntungan duniawi. Karena urusan dunia semata. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah. Hai orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuhku dan musuhmu menjadi teman-teman setia yang kamu sampaikan kepada mereka berita Muhammad karena rasa kasih sayang. Jadi jangan sampai hubungan duniawiyah, muamalah duniawiyah dengan orang-orang kafir itu mengantarkannya untuk melakukan hal-hal yang melanggar syar'i. Maka kalau kemudian ada muamalah dengan orang-orang kafir sampai mengorbankan agama, walaupun itu karena dunia, maka ini termasuk dosa besar. Dan itu bagian mualah yang dilarang dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya membocorkan rahasia kaum muslimin kepada orang kafir untuk apa? Untuk mendapatkan fulus. Atau dia menyakiti kaum muslimin dengan sebab orang kafir juga karena tadi karena dunia, bukan karena agama orang kafir tersebut, tapi karena dunia yang dia inginkan, karena rendahnya keimanannya. Maka ini muwalatus sughra, yang seseorang itu termasuk dosa besar dengan perbuatannya tersebut. Termasuk ya mungkin ini banyak terjadi pada kalangan kaum muslimin, mengantarkan mereka dalam aktivitas ibadah mereka, para sopir, para tukang becak, kemana bu? Mau ke gereja? Oh ya saya antar. Murni karena apa? Fulus gitu kan. Tersimpan dalam hatinya kebencian, tapi dia butuh uang misalnya. Maka mestinya apa? Tidak, karena apa? Itulah
untuk aktivitas durhaka kepada Allah Taala. Tetapi kalau bermuamalah dengan mereka sesuatu yang memang tidak durhaka kepada Allah Taala, jual beli dan lain sebagainya, termasuk membantu urusan-urusan mereka untuk dunia mereka yang tidak terkait dengan pelanggaran kepada agama Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mengapa. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun juga bermuamalah dengan orang kafir dalam kepentingan dunia, jual beli atau kemudian pinjam meminjam dan lain sebagainya, selama kita tidak merasa hina di hadapannya. Maka juga kepada para ikhwah ini, para yang mungkin setelah lulus dari kampus kemudian kerja di perusahaan-perusahaan asing, di mana manajernya lah asing, maka kemudian notabene mereka lah orang-orang kafir, maka ya tetap tunjukkan izzatul Islam. Jadi itu hubungannya lah ada hubungan muamalah kerja, dan sampai kemudian atasan bawahan di situ mengantarkan juga untuk kemudian dia rendah di hadapannya. Itu adalah hubungan artinya perjanjian kerja. Sama-sama menguntungkan kedua belah pihak. Tidak ada yang lebih tinggi dan perintah dan larangan yang terkait dalamnya lah kaitannya dengan kerja. Maka jangan sampai kemudian mendudukannya dengan perasaan lebih tinggi. Karena Islam itu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak direndahkan. Nah, demikian ikhwafidin rahimani wa rahmatullah. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan besok binillah untuk materi yang berikutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemanfaatan, barokah yang banyak kepada kita semuanya dan mengampuni semua dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.